Di suatu tempat ada seseorang yang sedang tertidur. Kemudian setelah terbangun, dia terkejut karena melihat tubuhnya menggunakan armor. Ternyata dia berubah menjadi karakter game bernama Art yang pernah dia mainkan. Dan dia terkirim ke dunia itu setelah bermain game sampai tertidur. Setelah itu, Art mencoba kekuatannya dan ternyata dia memiliki kekuatan yang sama yang ada di dalam game. Karena keasikan mencoba skillnya, Art pun kelaparan dan memutuskan untuk mencari makanan. Di dalam perjalanan saat melewati sungai, dia terkejut karena melihat wajahnya ternyata adalah tengkorak yang sama dengan avatarnya di dalam game. Supaya orang-orang tidak takut, Art berusaha untuk tidak lagi melepaskan armornya. Sesampainya di kota, Art pun berkeliling, namun karena tidak ada uang, Art tidak bisa membeli makanan. Saat Art melewati sebuah gang, dia melihat seorang wanita elf yang sedang berbicara dengan seorang pria. Karena senang melihat elf, Art pun mengejar wanita itu, namun sayangnya dia menghilang. Art pun tidak sengaja berada di depan sebuah guild dan mencoba masuk untuk mendapatkan pekerjaan. Di sana Art mendaftar untuk menjadi tentara bayaran agar bisa menerima lisensi dan mendapatkan misi. Namun untuk mendapatkan lisensi, Art harus mengerjakan tes, yaitu memburu hewan buas, monster, atau bandit. Art pun mulai memburu monster agar bisa membeli makanan lezat. Dan setelah berhasil melawan monster, Art pun kembali ke guild. Namun di perjalanan, Art melihat para bandit yang sedang menyerang kereta kuda. Di sana para pengawal berhasil dikalahkan dan hanya menyisakan dua orang wanita. Setelah berpikir sejenak, Art memutuskan menolong mereka dan menghabisi para bandit-bandit tersebut. Mereka pun berterima kasih kemudian memperkenalkan dirinya yang ternyata putri bangsawan dan seorang pelayan. Art diminta untuk mengawal mereka sampai ke kota Luvierte. Kemudian setelah itu, Art kembali ke guild untuk menyerahkan monster yang sudah didapatkan dan berhasil mendapatkan lisensi. Setelah melewati harinya, Art mencoba menikmati kehidupan baru di dunia lain tersebut. Art mengambil misi pertamanya, yaitu mengawal orang untuk mengumpulkan tanaman herba. Ternyata yang meminta misi itu adalah seorang gadis yang bernama Marka. Setelah berbicara, Marka langsung meminta Art untuk menemaninya. Alasan Marka mencari herba supaya bisa membantu ibunya karena ayahnya sudah tiada. Ketika Marka sedang mengumpulkan tanaman, tiba-tiba Art mendengar suara. Setelah melihatnya, ternyata ada seekor monster kecil yang sedang terluka. Art pun menyembuhkan monster itu dengan skill heal-nya. Karena tidak mau pergi dan ingin ikut bersama Art, monster itu pun diberi nama Ponta. Warga desa yang kembali dari hutan memberitahu kepada warga lainnya bahwa ada monster ganas di dalam hutan. Di sana ibu Marka panik karena mengetahui anaknya pergi ke dalam hutan. Art dan Marka yang sudah jauh ke dalam hutan bertemu dengan monster ganas dan ternyata monster itu yang telah melukai Ponta. Di sana Marka hampir terkena serangan, beruntungnya Art berhasil menyelamatkannya. Art pun melawan monster itu dan menangkis serangannya dengan menggunakan perisai. Akhirnya monster itu berhasil dikalahkan Art dengan menggunakan skillnya. Namun Art penasaran dengan cincin hitam yang ada di kaki monster itu. Sebelum pulang, Art mengalahkan monster bernama Fanget Boar untuk dijadikan oleh-oleh. Sesampainya di desa, Marco pun meminta maaf pada ibunya karena tidak minta izin untuk pergi ke dalam hutan. Setelah itu, Art pamit untuk pergi meninggalkan desa. Di dalam hutan ada sebuah pasukan yang sedang bertarung melawan monster yang sama dengan monster yang dikalahkan oleh Art. Dan mereka juga melihat monster yang sudah dikalahkan Art dan bertanya-tanya siapa yang mengalahkan monster itu. Ternyata elf yang pernah ditemui oleh Art adalah seorang putri yang ingin menjadi seorang pejuang untuk membebaskan para elf dari penindasan manusia. Di dalam gua, Art sedang menjalankan misi untuk menghabisi para bandit. Di sana Art menemukan harta yang disimpan oleh bandit-bandit tersebut. Dan Art juga melihat kurungan, namun dia membiarkannya dan pergi dari gua itu. Di kota Diento, seorang penguasa bernama Triton mendapat laporan dari bawahannya kalau mereka gagal untuk menghabisi Putri Lauren. Bawahannya mengatakan kalau para bandit yang disewanya dihabisi oleh seorang tentara bayaran. Ternyata monster yang menggunakan cincin hitam adalah kiriman dari Kekaisaran Timur untuk mengambil wilayah Luvierte.
Karena Luvierte tempat Ar sekarang didukung oleh Kekaisaran Barat yang ternyata Kekaisaran Barat dan Timur sedang berselisih. Triton juga berpesan kepada bawahannya untuk segera memasarkan produk mereka. Di dalam perjalanan Ar menuju kota, dia bertemu dengan wanita elf yang tiba-tiba menyerangnya. Elf itu meminta Ar untuk mengembalikan anak-anak yang diculiknya dan menuduh Ar adalah seorang bandit. Ar yang bingung mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Namun wanita itu berhenti menyerang setelah dia melihat Ponta. Ternyata Ponta adalah makhluk spirit yang sangat waspada terhadap orang, namun di sini dia sangat dekat dengan Ar. Melihat itu, Elf pun minta maaf dan percaya kepada Ar. Ternyata bandit yang diserang oleh Ar menculik para elf. Ar mengatakan kalau para elf itu sudah tidak ada lagi di dalam gua. Kemudian wanita itu pergi dan Ar menawarkan untuk membantunya, tapi dia menolak. Namun Ar masih ingin untuk membantu wanita elf itu dan memutuskan mencarinya kembali. Keesokan hari Ar pergi ke hutan elf. Di sana para bandit sedang menangkap para elf dan ingin membawa mereka. Ar yang melihat itu langsung ingin maju, namun wanita elf malah duluan menyerang para bandit-bandit tersebut. Para bandit yang mengetahui kalau wanita itu adalah Dark Elf, mereka pun ingin menangkapnya namun sayangnya mereka gagal. Kemudian para bandit mengancam untuk menyakiti para tawanan elf. Di sana Ar pun datang untuk menolong dan menghabisi mereka semua. Ternyata anak-anak yang ditangkap dipasangkan kalung untuk menyegel kekuatan spirit mereka. Ar melepaskan kalung itu dengan skillnya dan mereka bisa kembali dengan selamat. Ternyata Dark Elf itu penasaran dengan Ar yang bisa menggunakan skill legendaris. Kemudian Ar memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang tentara bayaran biasa dan wanita itu juga memperkenalkan diri yang bernama Ariane. Kemudian Ariane mendapatkan laporan dari rekannya untuk segera datang ke kota Diento karena mereka akan melakukan misi penyelamatan. Karena Ar adalah seorang tentara bayaran, Ariane pun bertanya apakah dia bisa untuk menyewa Ar sekarang. Setelah berbicara, Ar pun setuju disewa dan membantu Ariane. Mereka pun mulai bergerak dan Ar menggunakan skillnya untuk berpindah ke daerah dekat kota Diento. Di sana Ariane terkejut karena Ar bisa menggunakan skill teleportasi tanpa rapalan. Sesampainya di kota, mereka bertemu dengan rekan Ariane yang bernama Danka. Kemudian mereka pun berpindah ke sebuah restoran untuk berbicara. Ariane pun menawarkan makanan kepada Ar, namun Ar menolak karena dia takut untuk membuka helmnya. Mereka pun saling berkenalan, namun Danka belum percaya kepada Ar. Setelah mengetahui kalau Ar bisa menggunakan skill teleportasi dan melihat Ponta, Danka akhirnya mulai percaya. Danka memberikan informasi kalau para elf yang diculik berada di kawasan hiburan. Mereka pun harus menunggu tengah malam untuk melaksanakan misi penyelamatan. Karena masih ada waktu, Ar meminta izin untuk pergi selama 1 jam. Ternyata alasan Ar pergi adalah untuk makan di tempat yang sepi agar tidak dilihat oleh orang lain. Di dalam sebuah penjara ada anak-anak elf yang sedang dikurung. Setelah malam hari, mereka pun bergerak, namun di sana ada seorang ninja yang melihat mereka. Karena pintu depan dijaga dengan ketat, mereka pun memutuskan menyusup diam-diam. Setelah berada di dalam, mereka melihat para penjaga yang sudah dihabisi duluan dan menyimpulkan kalau ada penyusup lain. Mereka kemudian memutuskan untuk berpencar. Ketika Ar masuk ke dalam sebuah ruangan, di sana dia juga melihat para penjaga yang sudah dihabisi. Lalu kemudian Ar tiba-tiba diserang oleh seorang ninja. Namun Ar malah senang karena bisa melihat ninja bertelinga hewan. Setelah berbicara, ninja itu tidak jadi untuk menyerang Ar dan mengatakan kalau dia sedang mencari sesuatu di sana. Ninja itu pun memberikan sesuatu kepada Ar dan memberitahu kalau para elf sedang dipenjara di ruang bawah tanah. Sebelum pergi, dia juga mengatakan kalau ada 2 elf lagi yang ditawan di istana penguasa. Ternyata yang diberikan ninja itu adalah kontrak pembelian budak elf dan tertulis penguasa Diento juga terlibat. Namun Ar tidak memberitahu Ariane kalau dia mendapatkan informasi tersebut dari seorang ninja. Mereka kemudian pergi dan menghabisi para penjaga yang menghalangi. Setelah berhasil menyelamatkan elf yang diculik, mereka pergi dari sana dengan menggunakan skill get milik Ar. Danka pun pamit untuk pergi mengantarkan anak-anak dan kembali ke desa. Kemudian Ar dan Ariane melanjutkan tugas mereka untuk pergi menyusup ke dalam istana.
Di dalam istana terlihat penguasa Diento sedang menikmati dua orang wanita elf. Ar dan Ariane yang sudah sampai di dalam istana malah ketahuan oleh para penjaga. Karena itu, para penjaga melaporkan kepada penguasa Diento kalau ada penyusup. Dengan cepat, Ar dan Ariane sampai di ruangan penguasa dan langsung mengalahkannya. Ariane menyuruh dua orang elf itu untuk kabur dan bertemu dengan Danka. Sementara itu, Ar yang tidak sengaja melubangi dinding malah menemukan ruangan yang dipenuhi oleh emas. Dan Ar dengan cepat mengambil emas tersebut. Sebelum pergi, mereka bingung karena mendengar ledakan yang menghancurkan istana. Ar menyimpulkan kalau ledakan itu adalah ulah dari ninja. Karena misinya sudah selesai, Ariane berterima kasih dan memberikan Ar imbalan. Namun Ariane mengajak Ar untuk pergi dengannya ke desa elf. Dan Ar yang mendengar itu langsung gembira. Tapi untuk bisa masuk ke desa elf, Ar harus menemui tetua dan mendapatkan izin. Karena saat bertemu tetua harus memperlihatkan wajah, Ar pun mengatakan kalau dia tidak bisa untuk melepaskan armornya. Ariane menanyakan alasan dan berjanji tidak melakukan apapun setelah melihat wajah Ar. Ar setuju untuk melepaskan helmnya dan Ariane terkejut melihat wujud Ar tersebut. Ar menjelaskan kalau dia tiba-tiba berada di tempat ini dengan penampilan tersebut dan mungkin ini adalah kutukan. Ariane pun berjanji kalau para elf tidak akan menyebarkan rahasia Ar dan mencari cara untuk menghilangkan kutukannya. Akhirnya Ar pun setuju untuk pergi bersama Ariane. Di dalam kastil kerajaan Roden, Raja menanyakan tentang penyerangan di kota Diento. Pangeran pertama Zack menjelaskan kalau ada rumor yang mengatakan kalau pelakunya adalah para elf. Dia juga mengatakan kalau penguasa Diento melanggar perjanjian dengan menangkap para elf dan menjualnya kepada Kekaisaran Timur. Namun Pangeran kedua Dakares meragukan rumor itu dan menanyakan buktinya. Zack menuduh Dakares memihak Diento dan Dakares pun marah namun ditenangkan oleh sang raja. Di sana Putri Yuriarna juga menyampaikan pendapatnya kalau perjanjian dengan elf dilanggar, maka negara akan mendapatkan masalah. Kemudian Raja mengutus Yuriarna untuk pergi ke Limbul agar mereka bisa berbicara dengan para elf. Ar dan Ariane yang sedang dalam perjalanan memutuskan untuk istirahat di tepi sungai. Ariane mendapat laporan kalau Danka dan para elf baik-baik saja di perjalanan menuju Lalatoya. Karena Ariane kelaparan, Ar memutuskan untuk berburu. Namun saat kembali, dia melihat Ariane yang sedang semangat mengelus-elus Ponta dan kemudian Ariane jadi malu sendiri. Ternyata Yuriarna yakin kalau kakaknya Dakares terlibat dalam perdagangan para elf. Pelayannya mengatakan kalau Dakares jatuh, maka tahta akan menjadi milik Yuriarna dan Pangeran Zack. Namun Yuriarna marah dan mengatakan kalau dia harus melakukan misi ke Limbul terlebih dahulu untuk menyelesaikan konflik. Karena hanya Limbul yang punya hubungan dagang dengan para elf. Dan dia juga ingin bertemu dengan kakaknya Seriarna yang berada di Limbul. Ar dan Ariane yang melakukan perjalanan ternyata hampir sampai di Lalatoya, desa para elf. Sesampainya mereka di depan gerbang, Ariane melapor untuk bertemu dengan tetua. Di sana Ar sangat gembira karena bisa sampai di desa para elf. Ariane pun pamit untuk bertemu tetua terlebih dahulu. Setelah menunggu sampai sore, Ariane pun kembali dan mengatakan kalau dia sudah mendapatkan izin. Mereka masuk ke dalam desa dan menuju pohon besar tempat tetua tinggal. Kemudian mereka memperkenalkan diri dan Ar terkejut karena mengetahui kalau mereka adalah orang tua Ariane. Tetua pun berterima kasih kepada Ar karena telah menolong para elf. Kemudian Ar menjelaskan apa yang terjadi di kota Diento dan tetua akan menyampaikannya di rapat para tetua di kota Maple. Setelah itu mereka kemudian makan bersama. Karena Ariane sudah menjelaskan tentang kondisi Ar pada orang tuanya, di sana Ar bisa membuka helmnya tanpa takut. Keesokan hari Ariane dan tetua berangkat untuk pergi ke ibu kota Maple. Di dalam sebuah ruangan sudah berkumpul para tetua yang lain. Ar ditemani berkeliling kota oleh ibu Ariane. Di sana Ar bertemu dengan anak-anak yang pernah dia selamatkan. Kemudian tiba-tiba, Ibu Ariane mengajak Ar untuk latihan tanding. Di dalam rapat ada para tetua yang mengusulkan untuk menyerang manusia karena telah melanggar perjanjian. Namun pemimpin dari tetua mengatakan untuk meneruskan misi penyelamatan sambil mengamati kerajaan Roden.
Ibu Ariane mengatakan kalau dialah yang telah melatih Ariane berpedang. Mereka pun mulai bertanding, namun Ar kewalahan dengan kecepatan dari Ibu Ariane dan Ar dikalahkan dengan mudah. Dalam perjalanan pulang, Ariane bertemu dengan kakaknya Ivin yang ternyata akan segera menikah. Walaupun sudah menggunakan skill, namun Art masih belum bisa untuk mengalahkan Ibu Ariane dan karena sudah sore mereka pun mengakhiri pertarungan itu. Setelah itu, Art meminta izin untuk mandi dan dia menikmati pemandian bersama Ponta. Ariane yang tidak tahu kalau Art ada di dalam pemandian dengan spontan menyerang Art dengan kekuatannya. Sebelum makan, mereka berdiskusi untuk rencana ke depannya. Di sana ayah Ariane meminta Art untuk terus membantu Ariane. Namun karena tidak bisa membayar dengan harga tinggi, ayah Ariane menggantinya dengan memberikan informasi kepada Art. Ternyata informasinya adalah cara untuk menghilangkan kutukan Art, di mana ada mata air di dekat Lord Crown yang bisa menghilangkan segala macam kutukan. Namun Lord Crown ternyata dijaga oleh para dragon dan Ariane juga bersedia untuk menemani Art ke sana. Setelah mendengar informasi itu, Art pun setuju untuk membantu para elf. Sebelum tidur, Art memikirkan tubuhnya, apakah benar ini adalah kutukan? Padahal awalnya tubuh itu adalah avatar dari game yang dia mainkan. Lalu Art mencoba untuk menggunakan skill anti-curse dan dia terkejut karena tangannya berubah menjadi tangan manusia. Namun ternyata efek dari anti-curse itu hanya bertahan sebentar dan tangan Art berubah lagi menjadi tengkorak. Di pagi hari, Art dan Ariane berangkat ke Olaf, yaitu ibu kota kerajaan Rodan. Mereka di sana akan mencari tahu tentang orang-orang yang ada dalam kontrak perjanjian. Di dalam hutan, Art diserang oleh serangga, dan karena Art sangat takut serangga, dia pun memutuskan untuk kabur. Mereka pun beristirahat di sebuah restoran dan merencanakan rute perjalanan mereka. Namun ada pelayan yang mengatakan kalau di dalam hutan ada monster ganas. Tapi mereka memutuskan untuk tetap melewati hutan karena itu adalah jalan yang paling cepat. Di kerajaan Rodan, Putri Yuriarna sedang bersiap-siap untuk menuju ke Limbul, namun dari kejauhan terlihat seseorang yang sedang memata-matainya. Ariane mengatakan kalau bulu ekor Haunted Wolf bisa dijadikan hiasan dan sangat cocok jadi hadiah calon pengantin. Karena kakaknya akan menikah, Ariane ingin mendapatkannya, namun karena tidak ada waktu, dia pun membatalkannya. Di sana mereka langsung diserang oleh monster itu, namun saat Art menyerang, yang ditebasnya hanyalah ilusi. Ternyata Haunted Wolf bisa menggunakan ilusi untuk membuat mangsanya bingung. Ariane menggunakan jurusnya untuk menghabisi monster itu. Melihat Ariane bertarung, Art pun kagum karena dia bisa dengan cepat menghabisi lawannya. Kemudian Art melihat bos mereka dan langsung menyerangnya. Ternyata monster itu menggunakan cincin hitam yang sama dengan monster yang pernah Art lawan. Setelah Art menghancurkan cincinnya, monster itu sadar dan memutuskan untuk pergi. Art pun menjelaskan kepada Ariane kalau cincin itu juga ada di monster yang lain. Kemudian Ariane meminta izin untuk mengambil bulu Haunted Wolf yang sudah dia kalahkan. Putri Yuriarna yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba diserang oleh musuh. Art yang sedang beristirahat dikejutkan dengan Ponta yang tiba-tiba berlari ke suatu tempat dan memutuskan untuk mengikutinya. Terlihat Yuriarna dan pasukannya berhasil dihabisi. Ternyata Ponta pergi ke tempat kejadian itu dan Art yang melihatnya terpaksa terlibat. Art yang sedang diserang tiba-tiba ditolong oleh para Haunted Wolf dan mereka menghabisi orang-orang yang menyerang Yuriarna dan setelah itu para Haunted Wolf pergi begitu saja. Art kemudian menyembuhkan Yuriarna dengan menggunakan skillnya dan setelah berhasil, dia pun menyembuhkan yang lain. Yuriarna yang setengah sadar melihat Art mengatakan kalau dia sedang melihat malaikat. Kemudian pelayan membangunkan Yuriarna dan mengatakan kalau dia bingung karena bisa selamat tanpa ada luka sedikit pun. Kemudian Yuriarna mengumpulkan pasukannya dan berkata karena sudah diselamatkan oleh Tuhan, mereka harus terus maju dan melanjutkan perjalanan mereka ke Limbul. Art kemudian kembali namun dia tidak memberitahu Ariane apa yang sudah terjadi. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka sampai di ibu kota Olaf. Di sana mereka pun melihat orang yang sedang berkelahi. Ternyata yang sedang berkelahi itu adalah ninja bertelinga hewan yang pernah bertemu dengan Art di kota Diento.
Di sana ninja itu meminta waktu untuk membicarakan sesuatu. Ariana menanyakan siapa gadis itu, dan Art menjelaskan kalau dialah yang telah memberikan kontrak perdagangan saat mereka menyusup ke kota Diento. Kemudian ninja itu memperkenalkan dirinya, yaitu Chiyome, salah satu 6 ninja dari klan Jinsen. Kemudian mereka berpindah tempat untuk melanjutkan pembicaraan. Setelah Art dan Ariana memperkenalkan dirinya, Chiyome langsung bertanya kepada Art, kenapa saat bertemu pertama kali, Art langsung memanggilnya ninja. Art yang tidak ingin menjawab alasan sebenarnya, hanya mengatakan kalau di negerinya, orang yang menggunakan pakaian seperti itu disebut ninja. Kemudian Chiyome mengatakan kalau ninja adalah nama rahasia yang hanya diketahui oleh klannya. Ternyata nama ninja diberikan oleh pendiri klan itu yang sudah meninggal 600 tahun yang lalu. Dan Art menyimpulkan kalau 600 tahun lalu ada orang Jepang yang datang ke dunia ini. Setelah itu, Chiyome meminta bantuan untuk menyelamatkan para manusia binatang. Dan sebagai imbalan, dia akan memberikan informasi tentang orang-orang yang ada di kontrak perjanjian. Namun Art mengatakan kalau dia sekarang sedang melakukan tugas untuk membantu para elf. Tapi setelah mendengar pendapat Ariana, akhirnya mereka pun setuju untuk membantu Chiyome. Di dalam istana, Pangeran Dakares terlihat kesal karena telah gagal menghabisi Putri Yuriarna. Bawahannya mengatakan semenjak penyerangan di kota Diento, perdagangan elf dan manusia hewan menjadi sulit. Dan mungkin nantinya dalang dari kejadian itu akan sampai di kota Olaf. Mendengar itu, Pangeran Dakaren yang merasa nyawanya akan terancam, memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat. Di dalam perjalanan, Chiyome mengatakan kalau nama pendiri klan Jinshi adalah Hanzo, yaitu seorang manusia yang telah melindungi para manusia hewan yang dianiaya oleh kekaisaran. Mendengar nama Hanzo, Art semakin yakin kalau dia adalah orang Jepang yang telah membuat klan ninja setelah sampai di dunia ini. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang ternyata adalah pasar budak terbesar di ibu kota, yaitu Pasar Edzard. Di dalamnya terlihat ada para manusia binatang yang dikurung dan akan segera dijual. Untuk menyerang tempat itu, Chiyome menyuruh Art dan Ariana untuk membuat keributan lalu kabur duluan. Ternyata menyerang Edzard adalah umpan karena ada 4 pasar budak lainnya yang akan diserang serentak oleh teman-teman Chiyome. Art mengatakan kalau dia bisa menggunakan skill teleportasi yang mungkin bisa berguna untuk mengurangi jumlah korban. Kemudian Chiyome pamit untuk menyampaikan informasi kepada teman-temannya dan mengatakan kepada Art dan Ariana untuk bersiap-siap karena mereka akan melakukan penyerangan di malam hari. Setelah mereka selesai makan malam, Art memperlihatkan topeng yang dibelinya kepada Ariana. Namun Ariana mengatakan kalau topeng itu tidak cocok dengan Art dan merasa kalau Art telah ditipu. Setelah itu Chiyome datang dengan membawa temannya Goemon yang juga merupakan salah satu dari 6 ninja klan Jinsen. Chiyome mengatakan kalau nama mereka diturunkan dari generasi ke generasi kepada 6 ninja terkuat. Mendengar itu Art yakin kalau nama mereka diambil dari sejarah kunoichi yang terkenal di Jepang. Setelah itu mereka pun bersiap untuk menyerang, di mana Chiyome dan Ariana menyerang dari belakang, sementara Art dan Goemon menyerang dari depan. Tanpa basa-basi, Art dan Goemon langsung menyerang dan membuat keributan. Dengan menggunakan skillnya, mereka berhasil mengalahkan para penjaga dan menghancurkan tempat itu. Pangeran Dakares mendapatkan laporan kalau pasar Edzard sedang diserang. Kemudian dia menyuruh bawahannya untuk mengirimkan bala bantuan agar sumber uangnya tidak hilang. Karena tidak ada penjaga di belakang, Chiyome dan Ariana bergegas untuk masuk. Dan para ninja lainnya juga mulai bergerak untuk menyerang. Sesampainya di dalam ternyata mereka ketahuan, namun Chiyome berhasil menghabisi para penjaga dengan skill ninjutsunya. Dan Ariana juga membantu untuk menghabisi para penjaga tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di ruang bawah tanah. Selagi Chiyome melepaskan para tahanan, Ariana membantu untuk menahan para penjaga yang datang. Setelah berhasil menghancurkan bagian depan, Art memutuskan untuk membantu membebaskan tahanan. Namun ternyata mereka sudah kembali dan para tahanan berhasil dibebaskan dan dikumpulkan di aula. Sebelum pasukan bantuan datang, mereka bergegas untuk pergi ke bangunan selanjutnya, namun Goemon memutuskan untuk tetap tinggal di sana.
Akhirnya mereka berhasil masuk dan membebaskan para tahanan yang ada. Namun ada para tahanan yang terlambat untuk diselamatkan karena semua yang terluka atau sakit tidak bisa dijual dan dibiarkan begitu saja sampai ajal menjemput mereka. Setelah mengumpulkan semua tahanan, Ar menggunakan skill teleportasinya untuk membawa mereka berpindah ke dalam hutan. Setelah itu, Ar pun kembali untuk membantu Goemon dan mereka pun mengamuk untuk menghancurkan tempat tersebut. Ar kembali dengan membawa para tahanan yang tidak berhasil diselamatkan dan Ariana membakarnya agar mereka semua bisa pergi dengan tenang. Pangeran Dakares yang belum mendapat laporan tentang kondisi Edzard memutuskan untuk melihatnya langsung. Namun sebelum dia pergi, bawahannya Cedrion tiba-tiba menusuknya dan Dakares pun terjatuh. Lalu kemudian Pangeran Zack masuk ke ruangan itu dan memuji Cedrion dengan apa yang telah dia lakukan. Cedrion juga melaporkan tentang penyerangan Yuriarna dan dia memberikan kalung Yuriarna kepada Pangeran Zack. Lalu Pangeran Zack mengatakan untuk mengumumkan kalau Yuriarna terbunuh oleh rencana jahat Dakares. Dan Pangeran Zack juga berkata kalau dialah yang akan mewarisi tahta kerajaan Rodan. Karena misi penyelamatan telah berhasil, Chiyomi berterima kasih karena telah membantu mereka. Lalu Ar menanyakan tujuan Chiyomi selanjutnya dan dia berkata akan pergi ke desa tersembunyi di pegunungan Kalkut. Chiyomi juga mengatakan tentang informasi yang telah dia janjikan sebelumnya. Di kota Limbol terlihat Putri Yuriarna yang ternyata sudah sampai di sana. Dan dia akhirnya bertemu dengan kakaknya Seriarna. Namun Yuriarna terkejut karena mendapat laporan kalau dia telah dibunuh oleh Pangeran Dakares. Kakaknya menjelaskan kalau telah terjadi kekacauan di Olaf dan Dakares yang adalah dalangnya dibunuh oleh Jenderal Cedrion. Mendengar semua itu, Yuriarna menyimpulkan kalau Pangeran Sekla yang telah mengatur semuanya. Yuriarna meminta kakaknya untuk merahasiakan dari ayahnya kalau dia masih hidup karena Yuriarna akan melakukan tugasnya untuk bertemu dengan para elf. Setelah Ariana mengirimkan laporan kepada Danka tentang situasi yang terjadi, lalu kemudian mereka berangkat. Ternyata informasi yang diberikan Chiyomi yaitu orang-orang yang ada dalam kontrak perdagangan membawa para budak elf ke Kekaisaran Revlon Suci di timur. Setelah mendengar itu, Ar dan Ariana bergegas untuk pergi ke sana. Di Kekaisaran Revlon Suci, Kaisar Domitianus mendapat laporan kalau Pangeran Dakares telah dibunuh oleh Pangeran Set. Dan Kaisar juga menanyakan tentang pembunuhan Yuriarna. Lalu bawahannya menjelaskan kalau Yuriarna berhasil dibunuh, namun yang membunuhnya bukan serigala yang diberikan cincin, karena cincin tersebut telah dihancurkan oleh seseorang, dan yang membunuh Yuriarna adalah pasukan lain. Di suatu tempat terlihat monster cacing besar yang sedang menyerang monster lain. Ternyata cacing itu menggunakan cincin hitam di tubuhnya, dan dari kejauhan terlihat seorang pria yang sedang menonton kejadian itu. Ar dan Ariana akhirnya sampai di sebuah gurun. Di sana Ar sangat senang karena bisa melihat para wyvern. Namun karena ada para wyvern, Ariana tidak bisa menggunakan burung bisikan untuk menghubungi Danka. Ar pun mempunyai ide untuk membubarkan para wyvern itu dengan menggunakan skill petirnya. Namun ternyata skill itu juga mengenai Ariana dan Ponta. Dan dari kejauhan, ternyata ada seorang pria yang sedang memperhatikan mereka. Setelah Ar meminta maaf atas kejadian sebelumnya, mereka mulai membahas rute perjalanan untuk sampai ke wilayah Kekaisaran. Ariana sebenarnya merasa gelisah karena ternyata di Kekaisaran menangkap para elf tidak dilarang. Kemudian ada seorang pria yang tiba-tiba menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya bernama Karsi. Ariana yang mengetahui kalau pria tersebut adalah seorang elf langsung menutupi kepala Kersi dan berkata kalau tidak ada para elf yang memperlihatkan telinga mereka di tempat umum. Ternyata orang-orang di sana sudah mengenal Kersi. Kersi menjelaskan kalau dia sudah 10 tahun tinggal di kota ini dan mengatakan kalau manusia dan elf bisa hidup bersama. Kemudian Ar menanyakan tujuan Kersi berbicara dengan mereka. Kersi yang mempunyai pekerjaan mempelajari biologis monster ingin meminta tolong kepada mereka untuk menangkap monster. Namun Ariana menolaknya karena mereka mempunyai misi lain. Dan Kersi langsung menawarkan hadiah yang ternyata adalah peta Kekaisaran Revlon Suci dan dia juga akan memberikan salinan buku studi monsternya.
Ar yang menginginkan buku tersebut langsung membujuk Ariana dan akhirnya mereka pun setuju. Kersi mengatakan akan berangkat pagi hari dan menunggu mereka di pintu masuk kota. Kemudian Art memesan kamar dan meminta izin untuk membawa makanan ke dalam. Pemilik penginapan itu mengizinkan dan juga memberikan Art sake. Ternyata Ariana belum bisa menerima kalau para elf bisa hidup bersama manusia. Art mengatakan kalau tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang dan menawarkan Ariana sake. Di saat Art yang sedang menikmati sakenya, malah dikejutkan dengan Ariana yang melompat ke arahnya. Ternyata Ariana sudah mabuk dan tidak kuat dengan sake. Di pagi hari, Ariana yang sudah terbangun langsung menyerang Art karena dia pikir Art adalah skeleton. Setelah kejadian itu, mereka langsung pergi ke tempat Kersi yang sudah menunggu. Di dalam perjalanan, ternyata Ariana mabuk kendaraan saat menaiki kereta kuda dan dia juga mencium bau busuk di belakang kereta. Art pun menanyakan apa yang ada di belakang, lalu Kersi mengatakan kalau itu adalah mayat goblin yang digunakan untuk memancing cacing pasir. Dan Kersi juga mengatakan kalau monster yang ingin dia tangkap itu adalah cacing pasir. Kersi pun menjelaskan tentang ciri-ciri cacing pasir kepada Art. Yang dia tahu kalau panjangnya 4-5 meter, siang hari mereka ada di bawah pasir dan keluar di malam hari. Mereka juga lemah dengan api dan sering ditemukan di dekat kawanan para wyvern. Kemudian tiba-tiba Ariana mengatakan kalau ada sesuatu yang menyerang dari belakang dan ternyata itu adalah cacing pasir. Mereka pun terkejut karena melihat ukuran cacing itu sangat besar. Ariana yang melihat kereta satunya lagi diserang memutuskan untuk menolongnya. Namun serangan dari Ariana tidak berpengaruh pada cacing itu. Ariana yang hampir terkena serangan berhasil diselamatkan oleh Art. Kemudian Art menahan cacing itu dan berhasil menghempaskannya. Ternyata cacing itu memakai cincin hitam, namun Art tidak menyadari kalau dia telah menghancurkan cincinnya. Setelah berhasil menangkap cacing itu, Kersi berterima kasih dan memberikan hadiah yang sudah dia janjikan. Sebelum pergi, Ariana bertanya kepada Kersi, kenapa dia bisa tinggal dengan manusia. Kemudian Kersi mengatakan kalau dia suka dengan manusia. Walaupun dulu dia tidak punya kesan baik pada manusia, namun setelah tinggal bersama, ternyata dia selama ini salah menilai. Kersi juga mengatakan kalau penguasa di kota Lambur menikah dengan elf dan informasi tersebut membuat Ariana terkejut. Kersi yakin suatu hari nanti manusia dan elf bisa hidup bersama. Setelah mendengar itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Di suatu tempat ada seorang bawahan kaisar yang sedang mengeluh karena banyak orang hilang di kota dan menuduh seorang pria. Ternyata pria itu bernama Fumba yang telah mengorbankan orang untuk dijadikan makanan monster. Kemudian bawahan kaisar bertanya soal rencana menjatuhkan negara. Lalu Fumba membawanya ke suatu tempat yang ternyata di sana terlihat ada monster yang sangat ganas. Fumba yang merasa kalau monster itu lapar, mendorong wanita yang dibawanya ke monster itu. Dan ternyata monster itu terlihat menggunakan cincin hitam. Akhirnya Art dan Ariana sampai di kota perbatasan Kaisek, yang berarti mereka sudah memasuki wilayah Kekaisaran Revlon Suci. Mereka kemudian berpencar untuk mencari informasi tentang keberadaan elf yang diculik. Setelah mereka bertanya kepada para penduduk, Art mendapatkan info kalau setiap malam ada tangisan aneh dari benteng timur, monster sering terlihat di perbatasan, dan orang hilang mulai bertambah di kota. Namun sayangnya Art tidak mendapatkan info tentang penculikan para elf. Ketika Art ingin pergi untuk bertemu Ariana, dia mendengar seorang wanita yang sedang meminta tolong. Art pun segera pergi untuk menolong wanita itu dan mengalahkan para pria yang ingin menangkapnya. Ketika wanita itu sedang berterima kasih kepada Art, tiba-tiba Ariana muncul. Art pun menjelaskan apa yang telah terjadi, namun karena cemburu melihat Art dekat dengan wanita lain, Ariana mengusir wanita itu. Ariana yang merajuk berjalan dengan cepat dan meninggalkan Art. Terlihat Fumba yang sedang memarahi bawahannya karena tidak bisa mencari orang untuk dijadikan makanan monster. Dan karena gagal, merekalah yang akhirnya menjadi makanan monster itu. Art dan Ariana sampai di sebuah benteng karena Ariana mendapatkan informasi kalau 4 bulan yang lalu para elf dibawa ke benteng tersebut. Namun karena sudah 4 bulan, Art menyimpulkan kalau para elf mungkin sudah tidak ada lagi di sana. Tapi Ariana optimis dan tetap ingin pergi untuk melihat ke dalam benteng itu.
Akhirnya mereka pun menyusup ke dalam benteng, dan Ariana yang mendapatkan informasi bisa menemukan pintu rahasia, dan saat di dalam mereka mencium aroma hewan buas. Setelah menghabisi para penjaga, mereka menemukan sebuah ruangan yang ternyata itu adalah penjara bawah tanah, namun sayangnya tidak ada seorang pun di sana. Dan Ponta menemukan sebuah pintu yang mengarahkan mereka ke ruangan lain. Mereka pun di sana bertemu dengan Fumba, dan Fumba langsung menyuruh Ariana untuk menyerang Ar. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Ariana mengarahkan pedangnya kepada Ar. Ar yang bingung langsung menanyakan kepada Fumba apa yang telah terjadi. Tapi di sana dengan cepat Ariana menyerang Ar kembali. Fumba yang mengetahui kalau Ariana adalah Dark Elf langsung semangat untuk mendapatkannya dan menyuruh untuk menghabisi Ar dengan cepat. Ar yang menyadari kalau Ariana terkena sihir, mencoba menggunakan skill anti-curse namun sayangnya gagal. Di dalam pikirannya, Ariana bertemu dengan kakaknya dan dia mengatakan kalau sekarang Ariana lemah dan disuruh untuk menjadi kuat agar bisa melindungi para elf. Ar masih terus menggunakan anti-curse, namun sayangnya Ariana masih belum sadar juga. Lalu Ar melihat sesuatu dan menyuruh Ponta untuk mengeluarkan monster yang ada di dalam jubah Ariana. Setelah membunuh monster itu, Ariana pingsan dan terlepas dari sihir. Di sana Fumba memperkenalkan dirinya, yaitu seorang penyihir monster yang bisa mengendalikan monster sesukanya. Ar melihat Fumba membawa cincin hitam yang pernah dia lihat di monster yang dia kalahkan dan menyimpulkan kalau dialah pelakunya. Fumba kemudian memanggil monsternya, namun sebelum bertarung Ar menanyakan tentang keberadaan para elf. Fumba pun menjawab kalau mereka sudah tidak ada karena kebanyakan dari mereka dipakai untuk eksperimen sihir oleh kekaisaran dan lebihnya sudah dijadikan makanan untuk para monster. Ar yang mendengar itu langsung marah dan menyerang monster Fumba. Ternyata Fumba masih memiliki monster lain dan memerintahkannya untuk menyerang Ar. Di sana Ar langsung menghabisi para monster itu. Namun tidak disangka ada monster yang akan menyerang Ariana. Ar yang tidak sempat menolong dibantu oleh Chiome yang tiba-tiba ada di sana. Fumba pun kehabisan monsternya karena para ninja yang lain ternyata juga ikut membantu. Dan ternyata Ariana mendapatkan informasi tempat ini dari Chiome, namun karena Ariana merajuk kepada Ar, dia belum sempat untuk mengatakannya. Lalu tiba-tiba bangunan itu runtuh dan mereka bergegas untuk keluar dari sana. Tapi setelah di luar mereka malah melihat monster Hydra yang sangat besar. Ternyata Fumba yang telah mengendalikan Hydra itu dengan memasangkannya cincin hitam. Karena tidak ada persiapan, Chiome mengusulkan untuk mundur. Namun ternyata Hydra itu menyadarinya dan menyemburkan serangan kepada mereka. Fumba pun langsung senang karena telah berhasil menghabisi mereka. Ternyata selama ini, Fumba tidak diakui oleh desanya dan dianggap lemah, lalu karena itu dia pergi ke kekaisaran untuk mendapatkan pengakuan. Dan sekarang dia akan menghancurkan semua orang yang meremehkannya dengan kekuatannya. Fumba langsung memerintahkan Hydra untuk menyerang kota terdekat. Ternyata mereka berhasil selamat karena Ar menangkis serangan Hydra dengan menggunakan perisainya. Ariana yang sudah sadar mengatakan kalau di dalam benteng, walaupun dikendalikan, dia tidak kehilangan kesadarannya, jadi dia tahu semua yang telah dikatakan oleh Fumba. Dengan perasaan marah, Ariana berkata untuk menemukan Fumba dan membalaskan dendam atas apa yang telah dia lakukan kepada para elf. Lalu kemudian mereka membagi tugas di mana Ar akan melawan Hydra, sedangkan Ariana dan Chiome pergi untuk mencari Fumba. Seorang bawahan melapor kepada Kaisar Domitianus kalau Hydra sudah siap untuk digunakan dan cincin hitam yang dibuat juga hampir selesai. Kaisar pun senang karena semuanya berjalan sesuai dengan harapannya. Para penjaga yang melihat Hydra akan menyerang kota langsung bersiap-siap untuk bertahan dan menyuruh warga mengungsi. Di saat Hydra akan menyerang, Art berhasil menggagalkannya. Dengan menggunakan skillnya, Art memotong kepala Hydra itu. Namun ternyata Hydra bisa beregenerasi dan menumbuhkan kepalanya kembali. Karena tidak bisa dikalahkan dengan skill biasa, Art memutuskan untuk menggunakan skill pemanggilan dan berhasil mengeluarkan Ifrit. Akhirnya Ariana dan Chiome berhasil untuk menemukan Fumba. Di sana Fumba mencoba untuk mengendalikan Ariana lagi, namun berhasil digagalkan. Dan ketika Fumba ingin mengendalikan Hydra, Chiome berhasil merusak pola sihir yang ada di punggung Fumba dan dia kehilangan kendali atas Hydra.
Fumba yang sudah kehilangan kekuatannya meminta maaf kepada Ariana, namun Ariana tidak mendengarkannya dan langsung menghabisi Fumba. Ifrit yang dipanggil Art langsung menyerang dan membuat Hydra kabur. Namun Art berhasil menangkapnya dan melemparkannya ke udara, lalu disusul dengan Ifrit yang menyemburkan api dan berhasil melenyapkan Hydra tersebut. Setelah itu mereka pun berkumpul dan Ariana menanyakan tentang Ifrit. Art pun menjelaskan kalau dia adalah makhluk yang dipanggilnya dari dimensi lain dan dia nanti akan kembali dengan sendirinya. Kemudian Ariana mendapat laporan dari Danka kalau Putri Yuriarna telah bertemu dengan tetua elf. Di pertemuan itu, Putri Yuriarna meminta maaf karena mereka telah menindas para elf dan melanggar perjanjian kuno. Kerajaan Roden juga akan segera menebus kesalahan mereka dengan mencari para elf yang telah ditangkap. Dan tetua Fangas yang mendengar itu langsung menerima permintaan maaf tersebut. Di sana Yuriarna meminta dukungan dari para elf agar dia bisa menang dalam perebutan tahta. Dan sebagai gantinya, jika Kekaisaran Revlon Suci menyerang wilayah elf, maka kerajaan Roden akan melindungi mereka. Lalu akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama dan Yuriarna menjanjikan masa depan di mana manusia dan elf bisa hidup bersama. Karena kesepakatan itu, tugas Ariana untuk mencari para elf dihentikan. Namun karena terlalu mendadak, Ariana belum bisa menerima kalau ada manusia yang mau membantu para elf. Dan dia juga mengatakan setelah bertemu dengan Art, dunia di sekitarnya mulai berubah. Pangeran Sek mendapat laporan kalau Yuriarna masih hidup dan dia juga berhasil bernegosiasi dengan para elf. Namun Pangeran Sek masih yakin kalau dia bisa untuk mendapatkan tahta kerajaan. Kaisar Domitianus juga mendapat laporan kalau Hydra dan Fumba telah dikalahkan. Namun dia membiarkannya karena berpikir kalau cincin hitam yang dibuatnya terbukti berguna. Tapi Kaisar Domitianus ternyata penasaran dengan orang yang telah mengalahkan Hydra. Di dalam perjalanan, Art membuka helmnya yang membuat Chiome ketakutan. Karena baru pertama kali melihat wajah Art, Ariana menjelaskan kepada Chiome kalau Art terkena kutukan. Lalu Art menanyakan tujuan mereka selanjutnya, di mana setelah kembali ke Lalatoya, Ariana akan mengantarkan Art untuk pergi ke Lord Crown, yaitu tempat mata air penghilang kutukan. Art yang baru mengingatnya lagi, langsung bersemangat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan jika bisa, Art juga ingin pergi untuk mengunjungi desa para ninja. Walaupun Art masih belum tahu alasan kenapa dia datang ke dunia ini, namun untuk sekarang dia akan menikmati petualangannya di dunia tersebut.